Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Agus Satria Piwari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, akan memaparkan trapesium usia terkait dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru. Pada trapesium usia berikut, saat ini saya berusia 33 tahun. Peristiwa positif yang saya alami terjadi ketika saya berusia 8 tahun. Dan peristiwa negatif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 16 tahun. Peristiwa positif yang saya alami, di mana saat itu saya berusia 8 tahun. Saat saya duduk di bangku SD, saya memiliki banyak teman dan mendapat prestasi akademik peringkat 3 besar di saat itu. Pada usia tersebut, saya bersama teman-teman diajarkan oleh guru, Ibu Halimah namanya, menjadi seorang siswa yang tidak hanya mempelajari isi buku, namun juga bagaimana menjadi manusia yang berguna, berbudi pekerti, dan bermanfaat untuk diri sendiri serta orang lain. Ada satu kejadian di saat itu, ketika saya diberikan kesempatan yang sama dengan teman lain untuk tampil di depan, menyampaikan isi, pendapat, makna, serta pemahaman dari sebuah cerita, kata, dan kerah. Walaupun sebenarnya pada pertemuan tersebut, saya dalam keadaan yang belum siap untuk belajar, dikarenakan kesehatan saya yang sedang tidak baik. Namun guru saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Guru saya memberikan saya pada urutan terakhir untuk tampil di depan, mungkin dengan maksud agar saya dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi dengan keadaan kesehatan yang saya alami. Dengan perlakuan tersebut, saya merasa diperlakukan adil, dan hasilnya saya mampu mengungguli teman-teman dari penyampaian isi, pendapat, dan makna serta pemahaman dari sebuah cerita, materi tentang cerita, kata, dan kerah. Sedangkan peristiwa negatif saya alami pada saat saya berusia 16 tahun. Pada saat itu saya duduk di bangku SMA, tepatnya pada kelas 2. Pada jenjang SMA, saya menimba ilmu di perantauan di kota Palembang dan bertempat tinggal menumpang di rumah paman. Di usia tersebut, perekonomian orang tua saya sedang dalam keadaan tidak baik, dikarenakan harus menyekolahkan 3 anaknya sekaligus. Dan dampaknya, tidak terpenuhinya secara maksimal kebutuhan sekolah saya. Di antaranya saya tidak mampu untuk membeli buku pelajaran sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh guru. Dampak terburuknya pun adalah pada kegiatan pembelajaran akuntansi dengan Ibu Ana. Saat itu saya belum memiliki buku. Mirisnya, ketika guru tersebut menyikapi dengan hal yang kurang baik, yaitu dengan mencemooh saya di depan teman-teman, dan hingga mengeluarkan saya dari kelasnya. Sehingga hal tersebut membuat saya merasa kecil hati dan juga malu pada teman-teman. Hingga saya pun memutuskan untuk tidak masuk sekolah setiap ada pelajaran akuntansi selama saya belum mampu memiliki buku tersebut. Dan hingga akhirnya saya dipanggil oleh wali kelas membicarakan terkait permasalahan dari kehadiran saya. Adapun dari peristiwa-peristiwa tersebut, ada pihak-pihak yang terlibat tentunya. Dari peristiwa positif, yang terlibat adalah ibu guru wali kelas saya, Ibu Halimah, dan juga teman-teman satu kelas saya di saat itu yang benar-benar menempatkan saya sesuai dengan potensi yang saya miliki. Kemudian di peristiwa negatif, pihak yang terlibat tentunya adalah guru akuntansi saya, yang saat itu benar-benar meruntuhkan semangat belajar saya, benar-benar mematahkan semangat sekolah saya.
Dari peristiwa-peristiwa tersebut terdapatlah dampak emosi. Kita mulai dari peristiwa positifnya. Dari peristiwa positif, dengan bimbingan dari guru SD saya, Ibu Halimah tadi, dan juga teman-teman satu kelas saya menjadi berani dan percaya diri tampil di depan pada setiap kegiatan pembelajaran. Saya juga termotivasi untuk lebih dalam menggali potensi yang ada dalam diri saya. Sedangkan dampak emosi yang timbul dari peristiwa negatif, saya merasa kecewa dengan guru saya. Saya juga malu dengan teman-teman saya, dikarenakan guru telah menghakimi saya secara sepihak tanpa mencari tahu apa penyebab suatu hal yang ia anggap sebagai suatu kesalahan yang saya perbuat. Lantas, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Itu karena peristiwa yang emosional dan dramatis, baik itu positif dan negatif, akan selalu terekam di ingatan seorang manusia biasa. Adapun pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik, tentunya saya meyakini bahwa emosi positif dan negatif dapat bertahan lama di ingatan dalam jangka waktu yang panjang, serta tentunya dapat mempengaruhi pola pikir hingga perkembangan karakter pada diri. Sebagai seorang guru, haruslah selalu menuntun dengan pelayanan terbaik. Guru harus selalu menanamkan pola pikir positif pada memori ingatan anak didiknya, dengan maksud dapat menumbuhkan emosi positif, agar karakter murid juga tumbuh sebagai pelajar Pancasila. Dari roda emosi tersebut, saya menyimpulkan bahwa pentingnya menggali tentang berbagai emosi yang ada dalam diri. Dan baiknya, setiap emosi dapat terkontrol untuk menjadi satu emosi positif, bukan emosi negatif. Ini sangat penting bagi kita sebagai guru. Dengan mengetahui keadaan emosi murid, kita bisa memberikan tindakan apa yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam diri murid. Peran seorang guru sangat vital pada pembentukan intelektual, emosi, pola pikir, dan juga karakter tentunya. Karena setiap kejadian yang terjadi di kelas akan selalu terekam pada memori mereka. Untuk itu, sebagai seorang guru, saya harus memberikan pelayanan terbaik pada murid dengan cara menjadi fasilitator kegiatan belajar mereka hingga tercipta pembelajaran yang bermakna dan suasana kelas yang menyenangkan. Nilai yang ada pada diri saya adalah seorang pribadi yang selalu bersemangat untuk belajar dan mencoba hal-hal baru. Walaupun terkadang hal-hal baru tersebut melebihi dari batas kemampuan saya. Namun saya memiliki prinsip, menjadi seorang pengajar tidak ada kata selesai untuk belajar. Dengan pribadi yang saya miliki, saya dapat menjadi pembakar semangat murid untuk terus berkembang sesuai dengan karakter yang mereka miliki. Dengan rekan guru pun saya tak pernah berhenti berkolaborasi dan saling berbagi kompetensi yang dimiliki dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang semakin baik ke depannya. Dan dengan komunitas di sekolah, dengan pribadi yang saya miliki, saya akan berusaha memberikan masukan serta berusaha menjadi teladan untuk menciptakan suasana sekolah yang ramah pada murid. Lantas, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya? Sebagai seorang guru, dalam kegiatan pembelajaran, saya menjadi fasilitator bagi murid. Dengan cara menuntun murid agar berkembang berdasarkan potensi yang mereka miliki, dan tentunya dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna. Dengan rekan sesama guru, saya juga selalu berdiskusi dan berbagi kompetensi yang dimiliki dengan satu tujuan,
yaitu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Saya juga berkolaborasi di komunitas sekolah dan semua pihak yang terlibat untuk saling bahu-membahu menjadikan sekolah sebagai rumah yang nyaman bagi murid. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini menginspirasi untuk kita semua. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.